Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pertama dalam seri pemrograman dasar. Di video kali ini kita akan mengulas beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang pemrograman dasar. Tidak salah juga sebelum kita mempelajari tentang pemrograman dasar, kita berkenalan terlebih dahulu. Di sini nama saya adalah Hendrik Setiawan. Saya lahir di Nganjuk, tepatnya 24 Agustus 1997. Saat ini saya bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol nomor 103. Desanya adalah Desa Tembara, Kecamatan Kertosono, kabupatennya pastinya Nganjuk, Jawa Timur. Kalau kalian ingin berkomunikasi lebih lanjut, saya juga ada Instagram yang nama akunnya adalah Hendrik Style, WhatsApp-nya yang sudah tertera di video. So, salam kenal. Apabila kita belum pernah bertemu sebelumnya, semoga di seri ini kita bisa belajar banyak hal tentang pemrograman dasar. Sebelum kita belajar tentang pemrograman dasar, coba kita cek di HP kita masing-masing, apakah di HP kalian ada aplikasi yang namanya kalkulator, game, ataupun WhatsApp. Kalau ada, ini bukan kebetulan. Jadi kalkulator tidak dengan sendirinya ada di komputer kita. Kalkulator itu dibuat untuk mempermudah kita dalam menghitung bilangan-bilangan, bahkan bilangan yang kita tidak bisa menjangkaunya dalam waktu yang sangat cepat. Begitu pula dengan game. Game ini tidak kebetulan juga ada di HP kalian. Game ini dibuat oleh developer atau pengembang dari game itu untuk bisa dioperasikan oleh kita, para pengguna, untuk hiburan semata, atau untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Selanjutnya ada WhatsApp. Sering sekali kita menggunakan WhatsApp ini untuk media komunikasi. Bukan kebetulan juga untuk WhatsApp ini ada di HP kita. WhatsApp pastinya diinstal atau dipasang di HP kita menggunakan prosedur tertentu. Dan ketiga program ini dibuat dengan memanfaatkan pemrograman. Konsep-konsep inilah yang nantinya akan kita pelajari di pemrograman dasar. Untuk mempelajari pemrograman dasar, pastinya kita harus tahu apa itu program. Karena kita nanti akan mengulas tentang pemrograman. Meskipun hanya dasar, ini adalah dasar kita untuk mengembangkan program-program yang tidak menutup kemungkinan akan menjadi program yang besar. Program komputer, atau yang sering disebut sebagai software atau perangkat lunak, atau hanya program yang belum berbentuk sebagai aplikasi, tapi sudah bisa menyelesaikan beberapa permasalahan yang kita berikan kepada komputer, yaitu serangkaian instruksi yang berurutan, dan ditulis untuk melakukan serangkaian tugas untuk komputer. Jadi komputer ini tidak bisa melakukan apapun kalau kita tidak mengoperasikannya, kecuali kita memberikan perintah, ya kita mengeklik A, mengeklik B, dan mengeklik sebagainya. Komputer akan melakukan sesuai dengan yang kita instruksikan. Pada dasarnya, komputer itu tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang ada, kita sebagai manusia itu memiliki banyak permasalahan, sehingga kita memerlukan komputer ini untuk membantu pekerjaan kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Contohnya seperti ilustrasi yang pertama tadi. Saya menyebutkan ada aplikasi berupa kalkulator. Ketika kita ingin melakukan perhitungan data secara cepat, kita bisa memanfaatkan kalkulator itu untuk membantu kita dalam menghitung angka-angka tertentu. Begitu pula dengan aplikasi-aplikasi atau software lainnya. Yang perlu kita garis bawahi, komputer ini hanyalah berupa alat yang digunakan untuk melakukan perhitungan-perhitungan dan serangkaian tugas yang dibebankan kepadanya. Kalau kita tidak memberikan beban apapun kepada komputer, maka komputer tidak akan melakukan apapun, karena komputer ini bukanlah manusia yang bisa memiliki keinginan apapun dan melakukannya sendiri. Program-program yang tadi sudah saya ilustrasikan, itu semuanya dibuat oleh manusia, dan manusia yang membuat sebuah program, itu sering disebut sebagai seorang programmer. Kalau kalian sering melihat film-film tentang programmer, dan itulah seseorang yang dibalik pembuatan suatu program, baik itu WhatsApp, Instagram, Telegram, ataupun aplikasi-aplikasi canggih yang sering kita gunakan. Kalau diibaratkan program itu seperti jadwal kegiatan selama hari ini, misal hari ini saya harus mandi, makan, ke kampus atau sekolah, rapat A, rapat B, makan, tidur, belajar, dan seterusnya. Kegiatan seperti itu kita sebut sebagai instruksi apa yang harus kita lakukan saat ini. Begitu pula dengan komputer. Komputer itu memiliki serangkaian proses atau instruksi yang harus dilakukan sesuai dengan yang kita inginkan. Contohnya di program kalkulator. Saya menginputkan angka 2, menuliskan angka 3, dan angka 4. Saya ingin menjumlahkannya, dan komputer akan memberikan outputan berupa penjumlahan dari angka-angka yang sudah kita ketikkan. Nah, daftar instruksi yang ditulis menjadi satu berkas disebut sebagai program, yang mana instruksi-instruksi itu yang sudah diurutkan dan sudah ditulis sesuai dengan urutan masing-masing akan dijalankan satu persatu oleh komputer untuk mencapai tujuan akhir dari penyelesaian masalah yang kita inginkan. Secara umum, program memberikan kemampuan komputer untuk melakukan fungsi khusus. Dan fungsi khusus ini diketikkan oleh programmer sesuai dengan kebutuhan yang saat itu dibutuhkan. Dan komputer akan mengeksekusi atau menjalankan instruksi yang ada dalam program di dalam central processor.
Perlu kalian ketahui, sentral prosesor ini adalah sebuah otak dari komputer yang mana akan mengerti dari instruksi-instruksi yang diketikkan oleh seorang programmer. Program dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman sebagai alat untuk mengungkapkan ide sang programmer agar dapat dijalankan oleh komputer. Lebih simpelnya seperti ini. Kalau saya ingin berbicara atau berkomunikasi dengan manusia, agar manusia lainnya mengerti apa yang saya ucapkan, maka saya perlu adanya suatu bahasa. Kalau saya hidup di negara Indonesia, maka lazimnya ketika saya berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, maka manusia yang lain di Indonesia akan paham dengan apa yang saya katakan. Begitu pula dengan komputer. Lazimnya, seorang programmer akan mengerti suatu bahasa pemrograman agar si komputer itu juga bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh programmer menggunakan bahasa pemrograman. Setelah program itu ditulis dalam bahasa pemrograman, tidak langsung saat itu juga komputer langsung mengerti apa yang kita inginkan. Jadi komputer itu